warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Zahra. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Salatiga, Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai materi beriman kepada malaikat. 3, 2, 1, go. Iman secara etimologi itu berarti percaya. Sedangkan secara istilah, iman berarti pembenaran dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Sedangkan malaikat berasal dari kata malak yang berarti misi atau pesan. Tetapi malaikat juga bisa diartikan sebagai menyampaikan dari kata alak. Jadi, makna dari beriman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar menciptakan malaikat dari cahaya. Nah, kita tuh juga bisa mengimani malaikat dari meyakini keberadaannya. Setelah itu, kita juga bisa mengimaninya dengan malaikat yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Dan kita juga mengimani malaikat tuh dengan tugas-tugasnya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini tuh malaikat juga memiliki sifat-sifat yang kita bisa imani, kita bisa yakini, dan kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ketaatan dan kedisiplinan, di mana malaikat ini kan sangat patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya tuh pada saat mereka disuruh bersujud kepada Nabi Adam alaihi wasallam, di mana pada saat itu tuh Allah pertama kali menciptakan manusia. Nah, dari sifat itu tuh manusia diharapkan memiliki akhlak dan moral yang seperti malaikat itu, tidak menjadikan manusia yang memiliki akhlak dan moral yang seperti setan. Yang kedua tuh ada rasa tanggung jawab. Di sifat ini manusia tuh menjadikan manusia tuh memiliki kesadaran terhadap apa yang mereka perbuat, amalan yang mereka perbuat di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat dan akan memiliki balasan yang setimpal. Yang ketiga, ada senantiasa mengajak kepada kebajikan. Nah, di sini tuh malaikat selalu mengingatkan manusia terhadap perbuatan yang baik dan selalu menyuruh manusia tetap berada di jalan yang benar. Yang keempat ada senantiasa berzikir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sifat ini tuh kita diharuskan menyembah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tuh harus memohon ampun kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak boleh mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata tuh malaikat tidak memiliki jenis kelamin, dimana malaikat itu kan diciptakan dari cahaya. Nah, itu tuh malaikat tuh bersifat rohani, dimana malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Dan ada Quran surah Az-Zuhri ayat 19 mengatakan atau menyimpulkan bahwa siapapun orang yang menganggap bahwa malaikat itu tuh memiliki jenis kelamin perempuan, banci, ataupun laki-laki tuh mereka bisa dianggap kafir. Nah, itu kan udah ya sifat-sifatnya. Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata selama kita mengimani malaikat itu, kita juga memiliki pengaruh baik dalam kehidupan kita maupun diri kita. Nah, yang pertama itu ada kita tuh dapat mengetahui keagungan dan kekuasaannya. Yang kedua, kita tuh menjadi istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita tuh selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, seperti adanya penjagaan dari
penjagaan anak Adam. Yang keempat tuh kita menjadi selalu berbuat diri untuk meningkatkan diri dalam melakukan perbuatan untuk yang meningkatkan di akhirat, bahwa kita tuh udah sadar bahwa dunia ini tuh tidak kekal dan kita tuh bisa waspada gitu loh. Terus selanjutnya ada mendorong kita untuk menjadikan berperilaku yang baik dan meninggalkan yang maksiat. Dan kita juga bisa menjadikan hati kita menjadi rendah hati, baik hati gitulah, kayak tidak sombong. Selanjutnya kita tuh juga bisa meneladani adab-adab mereka terhadap perintah-perintah Allah. Lalu ada juga kita tuh selalu mengharapkan itu sholawatnya, yang dimana sholawat itu tuh di dalamnya ada sanjungan dan permohonan ampun. Selain itu yang terakhir tuh kita tuh juga bisa meningkatkan kepedulian sosial, dimana tuh kita tuh bisa kita saling membantu gitulah sesama manusia, tolong menolong gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari situ, dari kita mengimani malaikat-malaikat, kita bisa meningkatkan hubungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Begitu. Terima kasih.